Selamat datang. Kali ini kita akan melakukan lab untuk connect router to LAN. Di sini sudah ada addressing table yang nanti akan digunakan untuk memasukkan alamat IP address sesuai dengan interface-nya. Di sini ada IP address dan kemudian di sini ada interface-nya. IP address dan interface. Objektif dari paket tracer lab kali ini yaitu pertama kita akan menampilkan informasi dari router. Kemudian di part 2 kita akan melakukan konfigurasi router interface, dan yang selanjutnya yang ketiga kita akan melakukan verifikasi tentang konfigurasi yang sudah dilakukan. Oke. Kita langsung ke part pertama, yaitu menampilkan informasi dari router. Di sini kita disuruh menampilkan informasi untuk router R1, itu sebelah sini. Kita klik, kemudian klik CLI. Kita lihat lagi soalnya. Oke. Masuk dengan menggunakan passwordnya Cisco, kemudian enable-nya CLI kelas. Oke. Di sini ada pertanyaan, perintah apa yang digunakan untuk menampilkan statistik dari semua interface yang sudah dikonfigurasi di router, yaitu dengan perintah show interface. Show spasi interface. Di sini akan muncul seluruh informasi statistik tentang interface yang terpasang di router. Ada gigabit 00, 01 serial. Oke, mari kita tulis aja dalam notepad. Ini apa? Part 1, display router information. Untuk yang step 1, soal nomor A, jawabannya show interfaces. Oke, sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2, perintah apa yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang interface serial 0/0/0. Oke, kita bisa masukkan perintah show interface serial 0/0/0. Oke, di sini berisi tentang informasi statistik untuk serial 0/0/0. Kita tulis aja dulu jawabannya. Soal selanjutnya, masukkan perintah untuk menampilkan interface dari serial 000 pada router 1. Nah, apa aja? Kemudian jawab pertanyaan berikut. Apa alamat IP address untuk R1 di serial 00? Terus berapa bandwidth yang digunakan untuk serial 00 interface. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita coba lagi show interface serial 0000. Di sini banyak informasi statistik yang bisa didapatkan. Yang pertama, untuk soal nomor 1, C1, yaitu apa alamat IP address untuk R1, yaitu ini 209.165.200.225/30. Nah, kita tulis saja dulu C1 dengan
Untuk yang nomor 2, berapa bandwidth pada serial 00 interface? Nah, kita bisa dilihat di sini bandwidthnya 1544 kilobyte. Oke. Kilobit. Oke. Nah, selanjutnya soal nomor D. Masukkan perintah untuk menampilkan statistik interface dari gigabit Ethernet 00 dan jawab pertanyaan berikut. Oke. Kita masukkan show interface gigabit 0/0. Kita lihat alamat IP address-nya. Oh, di sini belum ada, belum dikonfigurasi. Di sini nggak ada. Berarti jawabannya yang D nomor 1, D1 itu belum ada, belum konfigurasi. Untuk yang nomor B, yang nomor 2-nya, MAC address apa yang digunakan oleh gigabit Ethernet 00? Untuk MAC address bisa lihat di sini, hardware. Nah, hardware is gigabit Ethernet dan alamat MAC address-nya itu 00D.bd6c.7d01. Copy saja. Terus yang C, yang 3. Berapa bandwidth pada gigabit Ethernet 00 interface? Kita lihat di sini ada MTU 1500 bytes dan di sini ada bandwidth. Ini berapa ini? 1000, 1 juta. Ya, 1 juta kilobyte. Oke. Oke. Kemudian soal yang selanjutnya itu step 2. Step 2 itu menampilkan summary interface dari R1. Perintah apa yang digunakan untuk menampilkan summary interface, status dan IP address pada router 1? Oke. Perintahnya itu show IP interface brief. Ya. Nah, di sini perintahnya ini kita dapat melihat informasi tentang summary-nya, ringkasannya, yaitu interface-nya ada gigabit Ethernet 00, 01, serial, fast Ethernet, terus alamat IP address, terus statusnya ini up atau down. Oke, berarti jawabannya ini show IP interface brief. Terus yang B, masukkan perintah pada setiap router dan jawab pertanyaan berikut. Oke, kita ke soal B. Kita ke router 1. Berapa banyak serial interface pada router 1 dan router 2? Oke, kita lihat di router 1 dulu. Oh, di sini udah ada show IP interface brief. Di sini ada dua serial interface. Di sini 1. Router 1 sama dengan 2 interface serial. Router 2 sama dengan, coba klik router 2. Ada berapa serial interface-nya? Kita masuk login Cisco, N-nya class, show IP
interface brief. Oh, di sini ada dua juga serial interface untuk router 2. Dua interface serial. Oke. Kemudian yang nomor B, soal nomor 2. Berapa banyak Ethernet interface yang ada pada R1 dan R2? Oke. Kita lihat dulu R1. Ada satu nih gigabit, jadi ada dua macam Ethernetnya, ada yang gigabit, ada yang fast Ethernet. Yang gigabit itu 1 giga kecepatannya, dan yang fast Ethernet itu 100 megabit. Kita lihat ada berapa jumlah Ethernet pada R1 dan R2, yaitu pada R1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 Ethernet. 6 interface Ethernet. Untuk R2 kita lihat ada 2 interface, gigabit 00 sama gigabit 01. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Apakah semua Ethernet interface pada R1 itu sama? Jika tidak, jelaskan perbedaannya. Oke. Kita lihat ini di R1. Ethernet pada R1 itu beda kecepatannya. Kenapa? Itu tadi karena berbeda kecepatannya. Yang pertama itu gigabit, kecepatannya 1 giga, dan yang selanjutnya yang fast Ethernet itu kecepatannya 100 mega. Nah, itu perbedaannya. Jawabannya no, karena berbeda kecepatan. Oke, selanjutnya step 3. Step 3 menampilkan informasi routing table pada R1. Perintah apa yang digunakan untuk menampilkan konten routing table pada R1? Kita bisa ketikkan perintahnya show IP route. Nah, di sini ada dua informasi root. Yang pertama ada tulisannya C, artinya connected, yaitu informasi root tersebut didapat dari interface yang terhubung langsung. Dan yang selanjutnya L, yaitu link lokal, yaitu didapat langsung dari interface yang terhubung langsung juga. Jadi link lokal address /32. Tulis jawabannya show IP route. Selanjutnya berapa banyak? Selanjutnya masukkan perintah pada R1 dan jawab pertanyaan berikut ini. Berapa connected route yang ada pada R1? Yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ada 1. Kita lihat C, ada 1. 1 root. Kemudian root mana yang terdaftar? Nah, ini ada 2. Yang pertama ini dan ini. Oke. Yang selanjutnya
Apa yang dilakukan router jika dia mendapatkan paket untuk network yang tidak ada pada routing tabel? Nah, di sini kalau misalnya ada paket yang tidak ada pada routing tabel, di sini tidak akan paketnya di drop. Dia nggak tahu, si router tidak mengetahui destination atau tujuan kemana kalau misalnya ada paket yang tujuannya tidak ada dalam routing table. Soalnya di sini ada tulisannya gateway of last resort is not set. Jadi default route-nya belum disetting. Jadi kalau ada paket yang masuk ke router ini, terus paketnya nggak tahu tujuannya kemana, ya di drop. Jadi nanti errornya di ICMP-nya destination host not unreachable. Oke. Baik, selanjutnya kita akan ke part 2, ke bagian kedua. Kita akan melakukan konfigurasi router interface. Terus kita ke yang step pertama. Di step pertama ini kita akan melakukan konfigurasi Gigabit Ethernet 00 interface pada R1. Masukkan perintah berikut ini dan masukkan alamat IP address untuk Gigabit Ethernet 00 di R1. Nah, kita coba masukkan. Di sini udah ada perintahnya. Kita tinggal masukkan saja. Kita masuk ke mode konfigurasi, configure terminal, terus interface Gigabit 00. Masukkan perintah IP address 268.10.1.255.0. Shutdown. Oke, sudah sama. Outputnya sama dengan ini. Kalau kita lihat di sini completion-nya nambah jadi 16%. Berarti sudah benar. Oke, kemudian yang langkah B, setiap interface pastinya dia akan terhubung ke suatu jaringan. Nah, ada baiknya kita untuk mengkonfigurasi keterangan lah untuk interface tersebut untuk membantu pendokumentasian pada jaringan. Caranya yaitu kita masukkan yang tadi di Gigabit Ethernet 00, kita masukkan perintah description LAN connection to S1. Oke. Nah, di sini ada nomor B udah. Terus kita keluar dari konfigurasi, mode konfigurasi, ketikkan N. Oke, ketikkan N. Kemudian R1 harusnya sudah bisa melakukan ping ke PC1. Kita coba ping 192.168 10.10. Oke. Nah, di sini ada sudah keluar pingnya berhasil kalau ada tanda seru gini. Nah, yang RTO pertama yaitu ARP proses yang sudah dijelaskan caranya. Kenapa RTO sebelumnya itu ada ARP proses, makanya RTO dulu, kemudian ping selanjutnya itu reply. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi interface Gigabit Ethernet pada R1 yang lain dan konfigurasi interface pada R2. Oke, yang step 1 udah ada caranya, langsung ke step 2 aja. Step 2, gunakan informasi pada tabel IP address, kemudian lanjutkan
konfigurasi interface untuk R1 dan R2 pada setiap interface-nya. Lakukan seperti ini, yaitu masukkan IP address, aktifkan interface, dan masukkan description untuk masing-masing interface. Oke, kita lihat dulu addressing tabelnya, yaitu di paling atas. Sini R1, R2. Kita lihat dulu konfigurasi untuk R1 yang sedang berjalan untuk interface-nya. Jadi show IP interface brief. Kita lihat di sini pada tabel addressing itu ada gigabit Ethernet 00, gigabit Ethernet 01 belum dikonfigurasi, serial 00 itu sudah dikonfigurasi, alamat IP-nya ini. Kita lihat verifikasi ininya udah. Oke, berarti dari sini interface yang belum dikonfigurasi adalah gigabit Ethernet 01. Lakukan konfigurasi, masuk ke mode konfigurasi, konfigur terminal. Terus masukkan ketikan interface yang mau dikonfigurasi, gigabit 01. Masukkan alamat IP address-nya 192.168.11.1, subnet mask-nya 255.255.0. Kemudian description-nya kita lihat gigabit Ethernet 01 itu ke arah mana. Ethernet 01. Oke, kita lihat dulu di sini di preference untuk menampilkan interface. Ini always show. Oke. Ini benar. Ini kita klik ini always show port label in logical workspace. Jadi kelihatan interface-nya yang kemana aja. Kita lihat, kita buat description untuk gigabit Ethernet 01. Description-nya yaitu dia ke S2, ke switch 2 itu LAN connection to S2, terus di no shutdown. Oke, ada. Kalau benar di sini ada completion-nya jadi 44%. Untuk verifikasinya kita bisa ketikkan N, terus masukkan perintah show IP interface brief. Nah, di sini kemudian kita lihat lagi apakah sudah sama atau belum. Sama. Kemudian selanjutnya untuk router 2. Router 2, kita klik router 2-nya. Cisco, enable-nya class. Kemudian kita lihat lagi addressing tabelnya. Kita lihat interface, konfigurasi interface-nya, show IP interface brief. Show IP. Oke. Sini udah ada. Oke, yang sudah dikonfigurasi yaitu serial 000. Di sini berarti kita akan melakukan konfigurasi untuk gigabit Ethernet 00 dan gigabit Ethernet 01. Kita masuk aja ke mode konfigurasi. Konfigur terminal. Masuk ke interface gigabit Ethernet 00. Masukkan alamat IP address-nya. Itu di no shutdown. Terus masukkan description-nya gigabit Ethernet 00 ke S3. Kita buat description LAN connection to S3. Oke.
Kalau sudah bakal nambah lagi. Terus kita masuk ke interface selanjutnya, yaitu gigabit Ethernet 01. Kita klikkan perintah exit, terus masuk ke interface gigabit Ethernet 01, IP address 10.1.2.1.255.255. Shutdown. Terus masukkan perintah description LAN connection to berapa? S4. Oke. Di sini completion-nya harusnya sudah 88%, sama. Oke. Terus kemudian kita lakukan verifikasi show IP interface brief. Nah, sini kita cek untuk yang R2 dulu. Itu ini sama kan? Itu oke, sama. Kemudian R1 kita cek. Oke. Sama. Oke. Berarti sudah dijawab untuk yang step 3. Untuk yang step 2. Caranya kita coba ketikin dulu. Caranya ini. R1. R1 gigabit Ethernet 01. Terus dulu di notepad. Tulis dulu yang A bagian 1. Yang A bagian 1 yaitu untuk R1 perintahnya kayak gini. Ups. Selanjutnya untuk R2 itu perintahnya show. Ditambah no shutdown. Oke, yang ketiganya yang nomor B, lakukan verifikasi interface konfigurasi. Itu dia tadi, show IP interface brief. Baik, selanjutnya ke step 3, yaitu step 3 backup konfigurasi ke NVRAM. Simpan konfigurasi file pada kedua buah router tersebut ke NVRAM. Apa perintah yang kamu gunakan untuk melakukan save konfigurasi ke NVRAM? Itu untuk save konfigurasi yang telah dilakukan, kita bisa lakukan read memory. Nah, sudah ada. Terus bisa juga contoh di R2 ketikan copy running config ke startup config. Yes. Oke. Ini sudah. Atau copy running config, kemudian enter. Oke, sudah. Dan di sini completion-nya jadi 94%. Oke, selanjutnya
ke bagian 3, melakukan verifikasi konfigurasi. Verifikasi konfigurasi. Bentar, yang step C. Step 3. Yang C. R1 R2 lebih running config ke startup config. Oke. Selanjutnya kita ke part 3 bagian verifikasi konfigurasi. Kita lihat soal yang pertama. Gunakan perintah show IP address, show IP interface brief pada router 1 dan router 2. Lakukan verifikasi pada interface tersebut. Apakah IP address-nya sudah benar dan aktif. Caranya show IP interface brief. Ini sudah ada, konfigurasinya sudah dimasukkan, sudah up juga statusnya. Router 1, itu router 2, ini sekarang router 1. Oke, ini sudah sama. Kemudian berapa banyak interface pada R1 dan R2 yang dikonfigurasi alamat IP address dan statusnya up statusnya up dan protokolnya up. Yang ada di router 1 itu ada 3 interface, dan yang router 2 itu ada 3 interface juga. Oke. Selanjutnya, bagian mana pada interface yang sudah dikonfigurasi tapi tidak muncul pada perintah show IP interface brief. Tadi kan kita konfigurasinya tuh bentuknya kayak gini. Ada subnet mask, ada IP address, subnet mask, sama description. Berarti bagian konfigurasi yang tidak ada waktu kita melakukan verifikasi menggunakan show IP interface brief, yaitu adalah subnet mask dan description. Descriptionnya nggak ada di sini. Terus selanjutnya, perintah apa yang kita gunakan untuk memverifikasi bahwa bagian konfigurasi itu ada? Kita bisa ketikkan show interface gigabit ethernet no. Nah, di sini kita bisa lihat perintahnya ini, show interface. Oke, di sini ada description. Terus kemudian subnet mask ini /24 prefixnya. Oke, itu yang nomor step 1A. Step 1A. Tuh. R1 3 interface, R2 3 interface up. Selanjutnya, bagian interface yang nggak ada yaitu subnet mask dan description. Terus cara mendapatkannya itu kita masukkan aja show interface serial contoh ya, serial 000 nanti ada. Oke, kemudian yang B,
Gunakan perintah show IP route pada R1 dan R2 untuk melihat konfigurasi routing tabel sekarang dan jawab pertanyaan berikut. Oke, kita lihat show IP route di router 1. Oke, yang nomor 1, berapa banyak connected route yang menggunakan C pada setiap router? Oke, kita lihat, kita hitung di sini. R1 yaitu ada 1, 2, 3. R1 3 root, kemudian R2 3 root. R2 3 root kan? Satu, dua, tiga. Oke. Kemudian berapa banyak OSPF root yang menggunakan kode O pada setiap router? Yang kita lihat di sini ada 1, 2 root. R2 untuk R1 itu ada 1, 2 root. R1 2 root. R2 sama dengan 2 root. Kemudian ke soal nomor C, nomor 3. Jika router mengetahui sebuah root pada jaringan, kemudian then the number connected. Oke. Jika semua router tahu semua root pada jaringan, kemudian jumlah connected root dan dynamic routing OSPF harus sama dengan total jaringan yang ada pada LAN dan WAN. Berapa jaringan LAN dan WAN yang ada di topologi? Oke. Yang LAN itu pasti dia connect ke Ethernet, dan yang WAN itu dia connect ke serial interface. Kita lihat di sini ada jaringan LAN-nya ada 1, 2, 3, 4 dan jaringan WAN-nya 1. Oke. LAN ada 4 LAN, 1 WAN. Selanjutnya, apakah jumlah untuk yang C connected root dan O itu sama? Does this number apakah jumlah nomor connected root dan OSPF root sama pada routing table? Kita coba lihat. Kalau ini 3, di sini enggak 1. Oh, di sini enggak. Jawabannya enggak, jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Oh, sorry. Ini 3, 4 LAN. Yang 4 jawabannya tidak. Jika tidak,
kita then you are missing a required configuration. Kita ada miskonfigurasi pada step 2. Lakukan review pada step 2. Oke. Ini enggak sama, berarti ada root yang konfigurasi yang missing pada step 2. Oke, mari kita coba cek konfigurasi untuk R1 dan R2. Oke. Baik, tadi kita coba cek nomor 4. Apakah jumlah nomor connected root dan OSPF root pada routing table sama? Tadi jawabnya tuh no. Harusnya coba kita lihat lagi ya. Show IP root. Kita lihat. Kalau dilihat di sini, SPF rootnya tuh ada 1, ada 2, sama 3. Ada 3. Sini ada 3. Kalau enggak show IP root SPF. Oke. Sini ada rootnya. Oke, berarti jawabannya tidak. Selanjutnya ke step 2. Baik, selanjutnya kita akan ke step 2, yaitu melakukan tes end-to-end jaringan yang melewati jaringan. Kita akan melakukan pengujian tes end-to-end pada jaringan. Pada step 2 ini kita harusnya sudah bisa melakukan ping dari PC manapun ke PC yang lainnya pada jaringan. Misalnya dari PC 1 ke PC 4, PC 1 ke PC 3, atau PC 1 ke PC 2. Selanjutnya kita harusnya bisa melakukan ping ke interface yang aktif pada router. Contohnya, kita akan melakukan pengujian ping pada PC 1 dan PC 4. Untuk melakukan PC 1, ping pada PC 1 ke PC 4, kita bisa klik PC 1-nya, klik desktop, kemudian command prompt, kemudian kita lihat PC 4, IP-nya 10.1.2.10, ping 10.1.2.10. Nah, sini sudah bisa PC 1 connect terhubung ke PC 4. Selanjutnya, pengujian selanjutnya dari command line R2, lakukan ping ke PC 2. Oke, kita coba masuk ke R2. Kita lakukan ping ke PC 2, yaitu PC 2, alamat IP address PC 2 yaitu 192.168.11.10. 192.168.11.10. Oke, sudah bisa. Berarti sekarang sudah terhubung semua jaringannya, dan lab untuk menghubungkan router ke jaringan sudah selesai. Terima kasih.